Terima kasih masih bersama saya di sini. Kita akan membahas sedikit tentang apa itu sistem komputer. Ya, sebelum lebih jauh kita kenal apa itu sistem komputer, kita lihat dulu komponen-komponen atau fondasi-fondasi dari sebuah sistem komputer. Di sini terdapat tiga komponen utama dari sebuah sistem komputer. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga adalah brainware. Nah, apa itu hardware? Hardware itu adalah kata lain dari sebuah perangkat keras komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi perangkat ini dapat disentuh, misalnya seperti mainboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, monitor, dan lain-lain. Jadi semua bagian-bagian komputer yang tampak di depan kita ya, dalam bentuk perangkat keras itu adalah kategorinya sebuah hardware. Yang kedua, ada software. Software itu diartikan juga sebagai sebuah perangkat umum. Jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer yang bisa berupa program atau koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi ini sebuah roh komputer yang bisa menjadi penghubung brainware dalam memerintah sebuah hardware, dalam arti contoh seperti ngeprint ya, dengan menggunakan software kita bisa menggerakkan perangkat keras printer. Yang ketiga adalah brainware. Apa itu brainware? Jadi brainware itu adalah pengguna atau orang yang menjalankan, mengoperasionalkan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Jadi itu adalah tiga hal komponen atau pilar dari sebuah sistem komputer, ya, di mana ada hardware, ada software, dan ada brainware. Nah, hardware sendiri ini dibagi atas tiga, ya. Ada hardware yang tugasnya menginput, ada hardware yang tugasnya proses, ada hardware yang tugasnya output. Perangkat yang utama adalah yang bertugas sebagai input. Input merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah pada komputer, misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain. Dalam artian ini adalah tugas untuk merekam perintah ke dalam CPU. Yang kedua, ada proses. Jadi perintah yang diinput akan diproses, ya, yang terdapat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Jadi data dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut sebagai CPU atau Central Processing Unit. Yang ketiga adalah perangkat keras output. Merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil proses data-data, misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Yang kedua, pilar yang kedua adalah software. Software sendiri terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah operating system atau sistem operasi. Merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Jadi ini adalah sebuah software utama daripada sebuah software ya, karena merupakan induk untuk menjalankan sebuah perangkat keras. Yang kedua adalah program aplikasi. Jadi program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Jadi biasanya program ini program jadi yang sudah dibuat oleh seorang programmer ya. Jadi hanya tinggal digunakan dan membantu dalam mengolah berbagai data. Yang ketiga ada utility program yang merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman.
merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer, atau dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Jadi ini digunakan oleh seorang programmer. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah brainwire, yaitu pengguna. Istilah yang pertama untuk seorang pengguna itu yang pertama adalah programmer. Ya, programmer merupakan orang yang mempunyai keahlian menguasai banyak atau salah satu bahasa pemrograman. Yang kedua ada sistem analis, merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, penganalisian, dan merekomendasikan. Dan yang ketiga ada yang namanya operator, ya, merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada. Dia hanya menggunakan aplikasi tertentu saja. Jadi seorang operator itu belum tentu seorang programmer, tetapi seorang programmer itu sudah pasti adalah seorang operator. Nah, dari penjelasan tersebut tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa itu sistem komputer? Iya, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama yang lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang dapat diharapkan oleh pengguna. Ya, sekian materi hari ini dari saya. Untuk lebih kedepannya, untuk materi berikutnya, silakan untuk subscribe untuk tidak kehilangan atau ketinggalan materi saya. Terima kasih, sampai jumpa di akan datang.